Baik, selamat pagi teman-teman. Buat yang namanya saya, selamat pagi. Kurang tidur kayaknya ya. Selamat Selamat siang. siang. Selamat siang teman-teman. Siang. Nah, ini membuktikan bahwa jam 1-an itu adalah jam-jam kritis ya. Benar. Jam-jam kritis. Kalau kita tidak hati-hati kita bisa terbuai, lebih parahnya lagi tertidur ya. Tapi siang hari ini kita cuacanya cerah, puji Tuhan, jadi kita bisa punya alasan untuk bersemangat ya. Ada Jepri, selamat siang Jepri. Kalau nggak salah kemarin Jepri. Oke. Siang, Kak. Siang Jep. Wah. Mic-nya udah ada perkembangan dari minggu lalu ya. Minggu lalu kan kamu chat nggak bisa open mic, Kak. Keren. Oke, thank you Jep. Ada Lisda, selamat siang Lisda. Siang, Kak. Hai, selamat siang. Ada Kak Marta, mana suaranya Kak Marta? Hadir Kak Hendra. Kak Marta nih teman lama ya. Ada Jonathan, selamat siang Jonathan. Siang, Kak. Selamat siang. Oke, terus ada Kak Okta. Yuk. Selamat siang Kak Okta. Halo. Halo. Semuanya. Iya, yang terakhir tapi bukan yang terakhir tapi bukan yang paling apa itu? Last but not least ya. Yang terakhir tapi bukan yang paling nggak disayang. Ada Kak Esther. Selamat siang Kak Esther. Yeay, selamat siang. Tadi aku udah seneng Kak Esther nggak disebut. The least but not least gitu ya. Walaupun temanya the least of these ya, tapi kita ini the last but not least. Iya, teman-teman dan kakak-kakak semua, kita masih akan melanjutkan perenungan kita dari minggu lalu ya tentang kemiskinan. Nah, kalau kemarin kita sudah sedikit bicara tentang gimana sih bisa sampai ada kemiskinan. Nah, kalau nanti di hari ini kita akan masuk ke dalam sesuatu yang lebih dalam lagi ya. Orang biasanya di tengah kesusahan itu akan bertanya, Tuhan tuh di mana gitu ya. Kalau sakitnya tuh di sini, Tuhan tuh di mana gitu. Nah, ini yang akan sama-sama kita renungkan nanti bersama dengan Kak Esther ya. Nah, teman-teman untuk memulai kebaktian kita pada siang hari ini, saya mau mengajak kita untuk sedikit sharing ya, sedikit sharing. Apakah teman-teman punya hal khusus atau hal spesifik yang mau teman-teman syukuri? Ya, jadi hal-hal spesifik yang dialami di sepanjang minggu yang udah kita lewatin ini, yang teman-teman mau syukuri, boleh dipikirkan dulu ya, mungkin setengah menit aja, nggak usah lama-lama. Kalau saya mau bersyukur bahwa ini nih, renovasi rumah saya udah selesai, bisa dikatakan selesai ya. Kenapa saya bersyukur untuk itu, teman-teman? Karena awalnya itu saya ditegur sama RT saya gitu, kok Bapak belum pasang bendera katanya. Karena udah mau 17-an ya. Akhirnya saya pasang bendera. Nah, setelah pasang bendera kemudian oleh bujuk rayu tukang ya. Saya termakan bujuk rayu tukang, akhirnya ganti ini teman-teman, kanopi ya. Soalnya kanopinya memang udah berjamur, kemudian tiangnya juga udah karatan, itu kurang kita perhatikan. Tapi ya itu, singkat cerita hari ini setelah kurang lebih 3 bulan ya, itu selesai juga renovasinya. Nah, untuk itu saya bersyukur sekali karena capek ternyata teman-teman ya nungguin tukang kerja itu. Capek gitu. Nah, kalau teman-teman ada hal spesifik yang mau teman-teman bagikan, yang teman-teman syukuri sepanjang minggu yang udah kita lewatin. Kalau Aku, Kak. ya silakan Kak Esther.
Ya, aku bersyukur gereja kita sekarang sudah mulai onsite gitu Iya. ya. Minggu lalu sih gitu ya, tapi kayaknya tuh rasa-rasa happy-nya masih ada terus gitu ya. Ya harapannya sih nanti bukan hanya di kebaktian umum, tapi ibadah-ibadah komisi termasuk salah satunya nanti kita ya komisi remaja bisa ibadah Yeay. onsite juga. Iya, betul Yeay. sekali. Amin. Selama ini cuma tatap layar, mudah-mudahan minggu-minggu berikutnya bisa tatap muka gitu ya, Kak Esther ya. Iya. Seneng. Oke, makasih Kak Esther. Ya, dari yang lain, oh ini tinggal Jonathan doang. Kemana yang lainnya tadi? Jepri sama Lisda ya. Kebental. Jo, kamu ada yang mau di-share nggak, Jo? Hal spesifik yang mau disyukuri? Kita bersyukur tentunya ya, kesehatan, kemudian cuaca cerah itu kita bersyukur. Tapi ada hal spesifik nggak, Jo, yang mau kamu syukuri, Jo? Silakan. Kalau yang spesifik nggak ada sih, soalnya nggak ngapa-ngapain. Oh, oke. Ini ya, minggu lalu semua berjalan baik-baik saja ya. Iya. Oke, itu pun kita syukuri, puji Tuhan ya. Nah, ini ada Lina nih. Halo Lina. Lin. Ya, halo Kak. Halo. Lina, tadi kita lagi ngomongin hal-hal spesifik yang mau kita syukuri dari apa yang udah kita lewatin sepanjang minggu lalu. Kamu ada hal-hal spesifik yang mau kamu share nggak? Apa yang kamu syukuri gitu di minggu lalu ini? Apa Lin? Ketemu Kak Esther hari ini. Yeay. Udah lama nggak ketemu. Apa ya? Iya, apa ada hal yang spesifik gitu. Yang kalau kesehatan iya kita bersyukur, tapi itu kan umum ya. Kalau yang spesifik untuk Lina sendiri apa? Ada nggak? Habis selesai ulangan harian mungkin? Oh, iya. Kemarin habis selesai ulangan harian tuh. Tuh, Hmm, tahun yang lalu. iya. Hasilnya udah ketahuan. Udah. Gimana? Kamu puas Perlu dengan didoain hasilnya? nggak Lin? Hasilnya gitu Begitu. kurang. Oh, oke, nggak apa-apa. Tapi Kalau nggak apa-apa, bersyukur. Bersyukur Semangat. karena sudah. nggak terlalu jelek-jelek amat. Iya, Betul. Semangat. Dan itu apapun hasil yang didapat harusnya bisa jadi ini ya, pemicu untuk lebih baik lagi. Kalau udah bagus, semakin bagus. Kalau belum, ya jadi bagus. Intinya pemicu untuk semakin baik gitu ya. Oke, Lina, makasih. Nah, teman-teman, mari kita mulai kebaktian kita ya pada siang hari ini. Nah, kita akan bersaat teduh dulu sejenak untuk mempersiapkan hati kita ya, sebelum kita mulai kebaktian kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Iya, teman-teman, tadi di awal kita sudah mengawali dengan sharing hal-hal yang kita syukuri selama 1 minggu ke belakang. Tentu banyak hal yang Tuhan berikan ya, yang sangat-sangat patut kita syukuri gitu. Terutama kalau misalnya hal-hal itu banyak melibatkan hal-hal yang di luar kendali kita ya teman-teman ya. Wih, nggak nyangka-nyangka nih bisa begini. Padahal kalau dengan usaha sendiri mungkin nggak bisa misalnya gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini ya. Bersyukurlah.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa di antara begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di dalam hidup kami, salah satu di antaranya adalah kesempatan bagi kami untuk bersekutu bersama-sama dengan teman-teman kami, sesama orang yang percaya kepadamu. Kami mohon Tuhan di dalam persekutuan kami yang singkat ini, Tuhan kiranya memimpin kami, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami supaya kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam pertemuan ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman. Nah, ternyata ya kalau dipikir-pikir, kita seringkali melihat bahwa dunia ini tuh penuh dengan boleh dikatakan orang-orang yang menderita, gitu ya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sengsara. Kita rasanya tanpa harus ngomongin itu panjang lebar, kita udah tahu semuanya bahwa itu ya itu memang benar gitu. Walaupun mungkin itu nggak ada di dekat kita, mungkin nggak secara langsung kita rasakan, tapi kita tahu itu. Nah, cuma pertanyaannya adalah ketika kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan kesengsaraan, dunia ini penuh dengan orang-orang yang menderita, orang-orang yang miskin, apa yang sudah kita lakukan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik, gitu ya. Khususnya kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, apa yang sudah kita lakukan? Nah, mungkin kita berkata, oh, saya nggak berbuat karena saya nggak bisa berbuat, Kak. Oke, tapi pernahkah teman-teman merasakan bahwa di dalam hati teman-teman tuh berpikir, oh saya bisa sebetulnya melakukan sesuatu, tapi toh tidak dilakukan juga karena berbagai macam hal ya, mungkin karena takut ini, takut itu, takut dianggap sok baik, dan sebagainya. Gitu. Nah, untuk hal-hal itu, teman-teman, kita mau bersama-sama mengakui kegagalan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa di tengah-tengah kami ada orang-orang yang menderita, ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ada orang-orang yang tidak seberuntung kami. Mungkin Tuhan sering mengingatkan kami lewat suara hati kami, bahwa kami bisa dan harus berbuat sesuatu. Ampuni kami Tuhan, kalau peringatan dari Tuhan itu, kalau panggilan, ajakan dari Tuhan untuk berbuat sesuatu itu seringkali kami abaikan. Berikan kami keberanian, berikan kami ketulusan untuk memberi, supaya lewat kehadiran kami, orang-orang di sekitar kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kami naikkan doa pengakuan dosa ini. Amin. Iya, teman-teman, kita harus akui ya, bahwa di dalam hidup kita seringkali yang menjadi ukuran atau yang menjadi patokan itu adalah keinginan kita, gitu. Kalau saya maunya begini, ya harus begini. Atau mungkin kita merasa ya orang tua kita, saudara kita, gitu, mereka juga suka maksa gitu ya, dengan keinginan mereka sendiri. Kalau saya maunya begini, ya harus begini. Gitu. Nah, tetapi setelah kita mengakui dosa kita tadi, kita mau bersama-sama belajar bahwa bukan seperti apa yang kita ingini yang harus terjadi. Tapi biarlah apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan itu seperti yang Tuhan ingini, gitu ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Seperti Yang Kau Ingini.
darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan ya, yang akan disampaikan oleh Kak Esther. Silakan Kak Esther. Kak, aku jadi itu bisa ya, share screen bisa ya? Share screen bisa Kak? Bisa. Oke, Kakak buka kamera. Cara Christmas is here. Ceritanya Natalannya udah sampai. Jadi aku sedih, sekarang jadi gembira. Tadi lagunya sedih banget masalahnya. Ya, kayaknya lihat langsung, wah iya ya, lihat pohon Natal. Sebentar lagi kita akan masuk gitu ke Advent, masuk menjelang Natal, masa penantian kelahiran Tuhan. Yuk, kita mau dengar firman Tuhan. Suaraku kedengaran jelas ya? Jelas nggak, Kak? Halo? Aman, Jelas Kak Esther. Jelas. Oh ya, oke. Soalnya Jelas. ada yang bermusik keras, jadi mau nggak mau pakai itu, earphone. Yuk, kita berdoa. Yuk, kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk keluarga, sahabat, teman-teman, bahkan untuk persekutuan kami di Komisi Remaja Pos Cilengsi saat ini. Dan Tuhan kami bersyukur ada waktu di mana kami boleh menyegarkan iman kami dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami sehingga kami boleh siap dan hati ini boleh menjadi seperti ladang yang subur untuk firman yang akan sebentar kami dengarkan, di mana nanti kami pun dapat bertumbuh bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan bersabdalah karena kami semua di sini siap untuk mendengar. Amin. Ya, temanya masih lanjutan seperti yang minggu lalu di tema besar tadi ya. Apakah the least but not least ya? The least of this, Kak. Oh, the least. The list of this mirip-mirip ya kayak gitu ya. Nah, ini kita bicara tentang kemiskinan katanya gitu ya. Waktu minggu lalu kakak sempat ikut yang di SMP gitu ya, Kak Stef, kan kita kenal Kak Stef ya. Kak Stef bilang gitu ya, kemiskinan itu adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, kesehatan, terus pendidikan, kemudian pakaian dan lain sebagainya. Itu sangat bukan hanya terbatas, bahkan masuk sudah kategori tidak mampu gitu kan ya, kategori tidak mampu menyiapkan itu gitu. Nah, di pelajaran minggu lalu kita diajarkan tentang bagaimana diajarkan dan diingatkan tentang bagaimana Tuhan itu menciptakan sebuah taman yang besar, taman yang indah gitu kan ya, dan bukan hanya indah saja tetapi taman itu cukup untuk semua orang ya. Taman ini cukup untuk semua orang. Akan tetapi taman ini jadi sepertinya tidak cukup untuk semua orang karena di dalamnya akhirnya ada keserakahan, kejahatan. Maka lahirlah salah satunya yang sedang kita belajar bersama-sama, yaitu tentang kemiskinan. Oke, Kak Esther, share screen dulu. Oke, ada 3, ini udah kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke. Ada 3 reaksi ketika kita menjumpai orang miskin yang kita temui, orang yang sangat-sangat sederhana gitu ya. Entah itu ketika kita jalan kemana gitu ya, kita melihat ada aja kita temukan gitu mereka. Nah, ada 3 reaksi orang ketika kita ketemu nih. Kita ketemu tuh ada 3 reaksi. Yang pertama, ada yang memandang rendah. Ada yang memandang rendah. Kenapa memandang rendah? Karena dia merasa dirinya lebih. Tentu karena dia lebih dari yang dia pandang ini, orang ini, dia merasa dirinya lebih berkuasa. Ini kategori yang pertama nih, reaksi, bukan kategori sih, reaksi yang pertama ketika melihat orang yang mungkin keadaan secara keuangan atau finansialnya gitu ya. Nah, ini ada reaksinya gitu. Kemudian reaksi yang kedua, ada yang reaksinya dia nggak peduli. Karena dia nggak peduli, maka dia tidak punya panggilan untuk menolong. Ya udahlah, kita urus aja diri kita masing-masing. Saya juga kerja kok untuk mendapatkan semua ini. Jadi ya saya wajar dong kalau misalnya saya A, B, C, D, gitu ya. Dan dia nggak terpanggil untuk tergerak untuk menolong orang lain. Ini reaksi yang kedua. Ya udahlah kalau udah nggak punya begitu aja gitu ya, saya nggak akan ngurusi gitu ya, kita masing-masing urusi dunia kita masing-masing. Reaksi kedua bisa ada aja yang seperti ini. Nah, reaksi yang ketiga, wah kita banget gitu ya. Kayaknya kita banget gitu ya.
tergerak oleh belas kasihan. Nah, karena kenapa kakak bilang kita banget? Karena memang kita udah tahu banget gitu ya tentang hal ini, kita terus diajarkan gitu tentang belas kasihan, tentang kebaikan, tentang pertolongan. Kita terus didengung-dengungkan gitu, bukan hanya dari rumah, bahkan dalam kebaktian-kebaktian kayak gini juga kita sering dengar dan sering disounding gitu kan ya. Tapi tunggu dulu, karena yang namanya kebaikan itu semua orang juga mengajarkannya. Nah, kebaikan yang seperti apa, belas kasihan yang seperti apa, kita mau belajar dari Allah. Untuk itu kita sama-sama buka Alkitab kita. Ada Alkitab di dekat kalian, Alkitab juga nggak apa-apa. Alkitab juga boleh, pakai HP boleh. Ada ya. Nanti kalau misalnya ini kakak mau minta tolong nih soalnya ke Lina, dekat kamu ada Alkitab nggak, Dek? Ini sedikit Ada, Kak. ayatnya. Nah, buka ya, Dek. Keluaran 22 ayat 25 sampai 27. Yang lain juga buka ya. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Boleh pakai HP, boleh. Kalau memang yang dekatnya ada HP. Nah, sebelum kita baca, kalau kita naik sedikit lagi ayat di atasnya biar lebih jelas ya. Kak Esther jelaskan aja, nggak usah kita baca. Nanti kalian bisa baca sendiri. Dijelaskan di perikop ini bahwa ada 3 golongan orang lemah. Katanya gitu ya di dalam perikop ini ya, kalau kita naik nanti kedua ayat 21. Kalau nggak salah itu ya. Ada 3 golongan orang lemah. Yang pertama, golongan orang lemah itu adalah orang asing. Kenapa orang asing termasuk golongan kategori orang lemah? Karena pada waktu itu orang asing di tengah bangsa Israel mengalami yang namanya diskriminatif. Mereka tidak punya hak di mata hukum, mereka tidak mendapat perlakuan yang sama di mata hukum maupun sosial. Jadi kalau mereka berperkara dengan orang lain, udah bisa dipastikan mereka pasti di pihak yang kalah. Jadi sangat mengalami diskriminatif. Kemudian Allah bilang sama orang Israel, berpesan, perlakukan mereka dengan baik, jangan kau tindas, jangan kau tekan. Ingat, katanya gitu. Ini ingat di sejarah. Kalau kalian ingat sejarah ya, yang cerita tentang bangsa Israel di tanah Mesir, ingat, ketika kalian di tanah Mesir, kalian juga jadi orang asing. Dan ketika itu kalian berseru-seru kepadaku agar mendapatkan perlakuan yang baik dari orang Mesir. Tapi karena nggak dapat, mereka berseru kepada Tuhan juga gitu untuk membebaskan mereka. Nah sekarang ketika mereka telah lepas, maka Tuhan mengingatkan agar mereka tidak berlaku sama seperti orang Mesir ketika itu berlaku kepada mereka. Gitu ya, jangan kau tekan, jangan kau tindas. Itu orang lemah yang pertama. Orang lemah yang kedua adalah janda dan anak yatim. Ketika itu, bangsa Israel yang bekerja adalah kaum pria. Nggak seperti sekarang gitu ya, kalau perempuan juga bisa bekerja, berkarir. Tapi ketika itu yang bekerja adalah pria. Jadi, waktu pria atau mungkin suami atau bapak gitu, itu pergi meninggalkan, artinya meninggal gitu mungkin ya, maka kehilanganlah tulang punggung keluarga. Ketika tulang punggung keluarga itu sudah tidak ada, maka mereka mengalami goncangan dalam hal finansial atau keuangan. Ini orang lemah yang kedua. Orang lemah yang ketiga adalah orang miskin. Kenapa? Apa yang hendak Allah katakan tentang orang miskin? Mesti kayak gimana kita dengan yang termasuk kategori yang ketiga ini gitu. Nah, kita baca di Keluaran 22 ayat 25 sampai 27. Lina, tolong bacain ya, Dek. Halo, Lin. Lina masih ada nggak ya? Oh, kelempar ya? Oh, ada nih Lina. Ada Lina, ada Lisda, Kak. Lina tadi tuh. Dapat nggak?
Atau kalau susah, nggak apa-apa, kita baca di layar aja ya. Tadinya sih berharap kita sesekali buka Alkitab kita. Nah, boleh Lin, ada di layar Lin. Ayo Dek. Kak Esther lagi semangat nih. Mulai baca, Kak. Ada pohon Natal. Ayo Lin. Jika meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur, maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Iya, makasih ya. Nah, sekarang buka audionya, kita ngobrol santai nih. Kita lihat ya ayat-ayat ini ya. Pertanyaan kakak gini, temukan kalimat mana di ayat ini yang menggambarkan belas kasih Tuhan terhadap orang miskin. Ayo, di ayat 25 kalimat mana? Ayo, ini udah kelihatan di layar kan? Bebas ya, menurut kalian kalimat mana nih yang menggambarkan belas kasih Tuhan? Lista kelihatan nggak, Dek? Ada kalimat apa, Dek? Di ayat 25 ada satu tuh. Ini kayak tebak-tebakan, mereka-reka. Salah nggak apa-apa. Dapat, Dek? Atau siapapun juga boleh. Kayaknya yang ini deh, Kak. Yang mana? Yang jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu. Gitu deh. Jika kata yang menunjukkan belas kasih Allah. Nah, kalau kamu pinjam, maka kamu jangan apa? Di situ apa? Ayo kata apa? Jangan kau berlaku sebagai seorang penagih hutang. Jangan kamu berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, jangan kamu bebankan bunga uang kepadanya. Ayat 26. Yuk, siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba 26? Ada di kalimat mana nih? Belas kasih Allah tergambar di kata apa nih? Atau di kalimat apa nih? Oh, ini kelihatan banget loh. Kelihatan banget ini. Kamu mau coba nggak, John? Dapat nggak, Jonathan? Yang mana? Yang ayat 26. Yang ayat 26 kelihatan. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Nah, berarti belas kasih Allah ada pada kalimat mana, John? Haruslah mengembalikan. Iya. Nah, harus mengembalikan kepadanya sebelum matahari terbenam. Yang ke-27 ada di mana? Ayo cobain yang mana? Gak apa-apa. Christine ada Jeffrey masih ada nggak ya? Ada di kalimat mana? Aku akan mendengarkan. Iya, apabila ia berseru-seru, aku akan mendengarkannya. Ia itu orang miskin. Dari perikop yang kita baca, sangat jelas sekali kalau Allah begitu peduli dengan orang yang lemah. Dalam hal ini dengan orang yang miskin.
kayak seperti kita ketahui ya, tadi definisinya kakak udah bilang bahwa orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kesehatan, pendidikan, pakaian, tempat berlindung gitu. Nah, ada sebuah buku, judulnya begini, Orang Miskin Dilarang Sakit. Kenapa? Kok dilarang sakit? Karena biaya rumah sakit begitu besar. Ini contoh ya, salah satu dalam dalam hal memenuhi kebutuhan. Kan tadi salah satu kesehatan ya, karena biaya rumah sakit begitu besar. Entah itu konsultasinya, entah itu biaya obat gitu kan. Begitu besar. Nah, terkadang atau bahkan seringkali ketika mereka terdesak oleh kebutuhan yang seperti ini nih, mau bayar obat gitu ya, mau bayar obat, mereka terdesak atau mungkin mau entah itu uang sekolah dan lain sebagainya lah gitu ya. Ketika mereka dalam keadaan terdesak, maka hal ini akan mendorong mereka untuk mencari bantuan. Kalau mereka cari bantuan adalah kepada orang yang mereka anggap bisa membantu gitu ya, bisa menolong. Nah, tetapi yang namanya bantuan itu nggak selalu yang sifatnya sukarela. Maksudnya bantuan, saya butuh uang 200.000, sukarela saya berikan. Ternyata nggak selalu seperti itu. Terkadang bantuan juga ada yang sifatnya peminjaman. Nah, dalam hal ini Allah memberikan instruksi kepada bangsa Israel atau kepada kita sekarang ini. Bagaimana kita bisa berbelas kasihan kepada orang miskin dalam hal ini. Yang pertama itu ia memerintahkan agar bangsa Israel tidak mengenakan bunga pada pinjaman. Bunga ini bukan bunga mawar, melati indah rupanya, bukan seperti itu ya, tapi bunga pinjaman. Misalnya kakak pinjam 200.000, tapi kakak harus kembalikan 225. Berarti bunganya berapa? Bunganya berapa? Kalau kakak pinjam 200, enggak, kalau misalnya pakai sisanya aja biar gampang ini, berarti bunganya 25.000. Kalau kakak pinjam 200, balik 250, 50. Lebih gilanya lagi, kakak pinjam 200, kakak harus ngembaliin 400.000. Kalau pakai persenan tadi kayak Jonathan, berarti itu sudah 100%. Bayang ya, membebankan bunga kepada orang miskin itu hanya akan membuat hutang mereka tambah banyak. Dan ketika hutang itu tambah banyak, maka akan tambah susah untuk membayarnya. Dan ketika tambah susah membayar, maka tambah susah mereka memutus ya, atau keluar dari lingkaran kemiskinan itu. Nyaris hampir tidak tertolong. Nah, Allah ingin agar umatnya yang dalam keadaan lemah ini dapat dibantu. Mereka pun dapat keluar dari lingkaran itu. Allah ingin agar umatnya yang lain yang bisa membantu juga memiliki belas kasihan. Ini artinya Allah tidak sedang pro kita juga. Allah pro kita, tapi juga Allah pro kepada sesama kita yang lemah ini. Tapi dia ingin agar kita memperhatikan. Kita juga memperhatikan umatnya yang ini. Itu yang pertama ya. Bunganya jangan ini, katanya jangan ditaruh bunga kepada pinjaman. Yang kedua, kadang-kadang orang miskin itu datang kepada bangsa Israel gitu ya, untuk meminjam uang, kemudian dengan jaminan jubah, dicontohkan tadi jubah gitu ya, jubah. Nah Allah bilang,
kalau ada yang datang meminjam kepadamu dengan jaminan jubah, balikin. Nah, kalau sekarang itu contohnya misalnya gini, kalau sekarang itu contohnya kita yang jadi jaminan itu surat rumah, surat kendaraan, gitu ya. Kemudian kita cicil, gitu. Nah, kalau zaman dulu jubah itu adalah sesuatu yang barang yang ini ya, barang yang diperlukan dan baik gitu. Nah, Tuhan bilang, kalau ada yang menggadaikan, maka kembalikan sebelum matahari terbenam. Allah mengetahui hati umatnya. Dia tahu ketika bangsa Israel menerima jaminan ini, artinya dia juga hatinya bukan bermaksud menolong. Karena dia nggak mau rugi-rugi banget. Kalau nanti utangnya nggak dibayar, kan dia nggak rugi-rugi banget dong. Kan dia pegang jubahnya. Dan terkadang yang namanya jaminan itu lebih mahal harganya daripada pinjaman yang diberikan. Misalnya, tadi Jonathan udah sempat denger nih, misalnya gitu ya, jubahnya dia pinjam 200, kemudian jubahnya itu harganya sebenarnya 2,5. Ya dia terima. Kalau nanti nggak dibayar, dia nggak rugi banget, bahkan untung. Karena jubahnya harganya 250. Itu artinya bangsa Israel, atau mungkin gitu ya, kita pun kalau misalnya seperti itu, kita mengambil keuntungan dari kemiskinan orang lain. Allah berpesan supaya kita tidak mengambil untung, tidak mengambil kesempatan dalam keadaan atau situasi sulit orang lain, terkhusus saat ini orang lemah atau orang miskin. Itu adalah pesan yang kedua. Gitu ya. Nah, pesan yang ketiga ada di Imamat. Ada di Imamat, kita akan baca 3 perikop, pendek-pendek. Imamat, boleh minta tolong Jonathan lagi? Baca ya, John, nggak apa-apa ya? Ada di layar, Dek. Ya. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Nah, kata ininya apa? Ketemu nggak? Kata kalimat belas kasih Allah ada nggak di sini? Harus menyokong dia sebagai orang asing. Iya, harus menyokong dia sebagai orang asing. Orang Israel itu terkenal akan hospitality, keramah tamahannya. Jadi kalau ada orang asing yang melewati tanah mereka, mereka akan menyambut, merawat orang asing ini sampai dia kembali ke negerinya. Nah, Allah bilang, ini nanti jadi yang ketiga ya, Allah bilang, sikap Allah ya, belas kasihan Allah kepada orang miskin. Allah bilang, maka orang Israel pun harus berlaku sama dengan orang miskin. Ini juga pesan kepada kita ya, harus berlaku sama kepada orang miskin. Tetapi bangsa Israel waktu itu lebih milih menyambut dan merawat orang asing ini. Kenapa? Karena kalau kayak ada musafir yang datang lewat tanah mereka, kemudian mereka sambut, mereka rawat, gitu kan ya, itu hanya beberapa waktu saja. Setelah itu mereka akan kembali ke negeri mereka, kembali ke rumah mereka. Tetapi mereka menjadi segan gitu untuk menolong orang yang lemah. Kenapa? Karena orang lemah ini selalu ada di sekitar mereka. Sekarang ada, besok ada, minggu depan ada, tahun depan ada, bahkan bertahun-tahun nanti akan tetap ada. Mana lebih ringan? Menyambut orang asing atau menyambut orang lemah atau menyambut orang miskin? Ayo, Chris, mana lebih ringan, Christine? Jadinya. Menurut Christine lebih ringan mana? Halo, Dek. Oh, oke. Halo, Christine. Ayo, lebih ringan mana? Tentu lebih ringan menyambut orang asing. Karena sehari, 2 hari, atau paling lama 1 minggu selesai. Tapi orang miskin nggak lama. Tetapi Allah berpesan agar bangsa Israel atau kita saat ini menyambut dan merawat orang yang dalam kelemahan ini seperti orang asing. Dengan kata lain, kita harus memperlakukan mereka dengan
harus memperlakukan mereka dengan baik. Ini adalah perikop yang kedua. Sudah dapat 3. Kemudian di perikop 1 lagi ada Ulangan 15 ayat 7 sampai 11. Sekarang kakak mau minta kakaknya nih, ada Kak Okta. Kak Okta kelihatan nggak, Kak? Kelihatan, Kak? Kakak Okta aja yang bantu bacain. Semuanya ya? Semuanya. Dikit kok. Oke, baik. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Iya. Demikian sabda Tuhan. Terima kasih. Ya, coba perhatikan yang ayat 8. Allah berpesan, engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya. Ayat ke-11 diulang lagi. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar. Yang mau dikatakan di sini adalah bahwa tidak ada batasan ketika kita hendak membantu orang lain. Jadi canda-candanya gitu ya, nggak seperti kita sampoan seminggu 2 kali cukuplah gitu ya, atau sebulan sekali atau setahun sekali. Tapi tangan kita lebar untuk menerima kalau memang kita bisa bantu ya, atau dengan cara bagaimana kita akan coba bantu, Tuhan pasti kasih jalan. Intinya seperti itu. Tidak ada batasan waktu kita mau membantu orang lain. Kemudian yang terakhir, tadi itu yang keempat, yang terakhir adalah ketika kita memberi, maka berilah dengan sukacita, bukan memberi dengan dengan memberi dengan kesal hati atau memberi dengan terpaksa gitu. Tuhan berpesan ketika kita memberi dengan sukacita, maka ada berkat kesetiaan yang juga disediakan bagi Tuhan bagi kita. Nah, teman-teman remaja, kalau tadi kakak sampaikan di awal ada 3 reaksi, 3 reaksi orang ketika melihat orang miskin. Maka kita sudah tahu, ketika kita bereaksi, tergerak, berbelas kasihan kepada orang lain, kepada sesama kita yang lemah, maka itu asalnya kita tahu dari mana. Karena memang Allah menginginkan kita menghidupkan, bukan hanya menghidupkan, mengaktifkan kasih Tuhan yang ada dalam diri kita untuk dapat membantu sesama kita, terkhusus sesama kita yang dalam kelemahan mereka. Ya, where is God gitu. Jadi di mana Tuhan? Kalau misalnya Tuhan bisa menolong gitu ya, ininya ceritanya gitu. Di mana Tuhan? Tuhan aja yang menolong. Ya. Tuhan ada ketika kita pun melaksanakan perintah ini. Dia ada ketika kita pun hadir di tengah orang miskin. Gimana tahunya, Kak? Maksudnya Tuhan bareng-bareng sama kita. Nah, minggu depan ini menarik.
Gimana caranya kita tahu bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita di tengah-tengah orang yang sederhana ini, orang yang sangat lemah ini. Karena minggu depan akan dikupas tentang kehadiran Tuhan lewat kehadiran kita di tengah-tengah orang miskin. Yang perlu kita renungkan kalau di minggu ini adalah bahwa perintah Allah agar kita menggunakan kasih yang kita miliki secara aktif kepada orang miskin. Itu tadi yang pertama dengan cara memberi bantuan, kalaupun memberi pinjaman katanya janganlah memberi bunga. Kemudian yang kedua, jangan ambil kesempatan dari keadaan orang miskin. Misalnya tadi tentang jubah tadi, gitu kan ya. Yang ketiga, perlakukan mereka dengan baik seperti orang Israel menyambut orang asing, maka perlakukan dengan baik. Sama. Dan yang keempat, tidak ada batasan waktu. Kalau kita mau menolong, Tuhan pakai kita, perasaan kasih kita juga aktif, tidak ada batasan waktu. Misalnya sebulan sekali atau misalnya setahun sekali, kita setahun sekali nyumbang lah, gitu kan ya. Tidak ada batasan waktu. Itu artinya kita mau dipakai sama Tuhan. Yang kelima, waktu kita memberi, maka berilah dengan sukacita, berilah dengan murah hati. Ya, ini salah satu contoh ketika mengambil kesempatan. Kenapa nih mengambil kesempatan? Ada yang mau berkomentar? Kenapa nih ngambil kesempatan dia? Dia ngasih, kemudian dia videokan, bisa jadi gitu ya, motivasinya adalah untuk biar followernya banyak. Itu tuh ngambil kesempatan juga kan, gitu, ngambil keuntungan juga gitu dari situasi orang miskin ini. Nah, adik-adik remaja, ternyata kalau kita menggunakan kasih tadi secara aktif, yang tentunya dari Allah tadi ya, Allah hadir bagi sesama kita yang di dalam kelemahannya tadi. Allah ingin agar kita pun peduli kepada orang lain sama seperti Allah peduli. Allah ingin kita memiliki belas kasihan kepada sesama kita yang terkhusus tadi dalam kelemahan, karena Allah sendiri punya belas kasihan yang besar terhadap orang yang miskin. Kita tidak perlu khawatir ketika kita menolong, nanti kita akan kekurangan. Karena Allah akan menyediakan apapun yang kita perlukan. Demikian, sampai ketemu nanti minggu depan tentang kehadiran Allah bersama kita di tengah orang yang miskin. Amin. Ada pertanyaan? Ada nggak yang mau ditanyakan? Krik, 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 krik. Atau ada nggak kalian pernah punya contoh nggak tentang memberi bantuan? Punya cerita nggak? Sharing dong. Adakah? Nggak ada. Oke. Yang mau ditanyakan dari firman tadi adakah? Nggak ada. Ini jangan-jangan caster, jaringan caster ini ya? Halo? Tes? Kedengeran nggak? Kak Okta? Kak Hendra? Oh. Hening. Soalnya hening sekali soal. Sangat senyap. Oke, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan atau mau dibahas, nanti kalau ngobrol-ngobrol di luar dari ini sama Kak Hendra, Kak Okta, Kakak, boleh silahkan. Jangan lupa ya, minggu depan tetap hadir, karena minggu depan kita mau lihat yang Kakak bilang tadi. Kok tahu kalau Allah itu hadir? Apa kita pergi bareng ke sana sama Allah gitu? Nah, kita akan diberikan kembali kehadiran Allah di tengah orang miskin. Selamat mengaktifkan perasaan kasih Tuhan kita kepada sesama dimulai minggu ini.
on, ya, jangan off. Amin. Silahkan Kak Hendra. Nanti doanya terakhir aja ya. Iya, makasih. Berikutnya kita persilahkan kepada Kak Penatua Marta untuk memimpin kita dalam pengakuan iman rasuli. Silakan Kak Marta. Oke, teman-teman, mari kita semuanya bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, mari kita mengakui pengakuan iman rasuli kita yang seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk lagi. Ya, teman-teman, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Nah, kalau kita bicara tentang orang miskin, tentu salah satu pelayanan yang dilakukan oleh gereja adalah membantu orang-orang miskin, ya. Dan itu bisa terjadi karena persembahan yang kita kumpulkan. Nah, sambil kita mengumpulkan atau mempersiapkan persembahan kita akan mengingat satu ayat nih, teman-teman, dari 2 Korintus 8 ayat 12. Bunyinya begini ya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, kita mau mengiringi persembahan yang kita kumpulkan, ya, yang kita kumpulkan, yang sudah kita siapkan tadi, dengan sebuah lagu, yaitu lagu Bawa Persembahanmu, ya. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Iya, kepada Lina dipersilahkan untuk memimpin kita berdoa syafaat. Silakan Lina. Oh, tampaknya Lina. Teman-teman, mari kita Oke. bersatu dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas kemurahan hati-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir. Kami juga akan memanjatkan doa permohonan dan doa syafaat kami
banjiran tengah-tengah mereka. Sertai juga ya Tuhan panitia Natal remaja dalam mempersiapkan pelayanan agar acara persiapan Natal bisa berjalan dengan baik. Berkati juga namamu, kami selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, terima kasih Lina. Nah, teman-teman, kita sudah hampir sampai di penghujung ibadah kita ya. Kita mau selalu mengingat apa yang tadi disampaikan Kak Esther. Tentu tidak mudah ya teman-teman bagi kita untuk melakukannya dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu kita memerlukan juru selamat kita yang selalu dekat dengan kita. Nah, kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Ku Perlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Silakan Kak Penatua Marta. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami bersyukur di mana kami remaja Cilengsi boleh dikumpulkan untuk kami mengikuti ibadah hari Minggu ini ya Bapa. Terima kasih kami sudah boleh memuji mulakan nama Engkau, kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau menolong kami supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan boleh menjadi kekuatan dan juga menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Kalau pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah ini, Bapak kiranya Engkau menolong kami di dalam aktivitas kami selanjutnya Bapak. Biarlah Engkau menolong kami supaya kami boleh menyaksikan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.